Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salfira Aulianur dengan NIM H0512111046 akan mempresentasikan seminar statistika satu saya yang berjudul Penerapan Survival Least Square Superfactor Machine dalam Analisis Survival Perbaikan Kondisi Klinis Pasien Diabetes Mellitus di RSUD Haji Makassar. Adapun dosen pembimbing utama saya adalah Ibu Profesor Dr. Georgina Maria Tinungki, MSI. Pokok bahasan pada presentasi kali ini terdiri atas 4 bagian, yaitu pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Pokok bahasan yang pertama adalah pendahuluan. Analisis survival merupakan metode statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan variabel respon berupa waktu hingga terjadinya suatu peristiwa atau time to event. Peristiwa yang diamati dapat berupa kematian, kekambuhan penyakit, perbaikan kondisi klinis pasien, atau peristiwa lain yang diukur dalam jangka waktu tertentu. Salah satu karakteristik dari data survival ini adalah adanya data tersensor, yaitu kondisi ketika informasi waktu terjadinya suatu peristiwa tidak diketahui secara lengkap. Salah satu metode yang sering digunakan dalam analisis survival adalah Chokes Proportional Hazard, karena mampu menangani data yang tersensor. Model ini dapat mengestimasi pengaruh variabel prediktor terhadap risiko kejadian tanpa memerlukan asumsi distribusi tertentu pada data survival, serta memiliki interpretasi yang relatif mudah melalui hazard ratio. Namun, di sisi lain, model CHOCS ini juga memiliki keterbatasan karena bergantung pada asumsi proportional hazard. Selain itu, model klasik ini juga memiliki keterbatasan ketika hubungan antar variabel prediktor dan hazard bersifat nonlinear atau terdapat interaksi kompleks antar variabelnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih fleksibel dan adaptif dalam memodelkan data survival, khususnya pada kasus medis dengan karakteristik data yang kompleks. Perkembangan metode machine learning memberikan alternatif dalam pemodelan data survival yang lebih fleksibel dalam menangani kompleksitas data. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Survival Least Square Superfactor Machine atau Survival LSSPM, yang merupakan pengembangan dari Superfactor Machine yang dimodifikasi agar dapat menangani data survival dan data tersensor. Berbeda dengan SPM konvensional yang menggunakan fungsi kerugian atau loss function dan menghasilkan masalah optimasi kuadratik, Survival LSSPM ini menggunakan pendekatan kuadrat terkecil atau least squares yang menyederhanakan proses optimasi menjadi penyelesaian sistem persamaan linear sehingga lebih efisien secara komputasi. Selain itu, metode ini juga mampu memodelkan hubungan nonlinear antar variabel melalui penggunaan fungsi kernel, sehingga dapat menangkap pola kompleks pada data medis yang berdimensi tinggi yang sulit dijelaskan oleh model linear. Metode ini juga tidak mensyaratkan asumsi proportional hazard, sehingga lebih fleksibel digunakan pada data medis yang kompleks dan memungkinkan terjadinya pelanggaran asumsi pada metode survival konvensional. Karakteristik tersebut menjadikan survival LSSVM berpotensi diterapkan pada berbagai kasus medis dengan karakteristik data yang kompleks, termasuk pada penyakit kronis seperti diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM merupakan salah satu penyakit kronis dengan prevalensi yang terus meningkat dan menjadi perhatian penting dalam bidang kesehatan. Penyakit ini ditandai dengan hiperglikemia akibat ketidakmampuan tubuh dalam memproduksi atau merespon insulin secara optimal. Apabila tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat menimbulkan komplikasi serius seperti gagal ginjal, neuropati, penyakit kardiovaskular, bahkan amputasi ekstremitas bawah. Menurut data dari WHO 2021, diabetes merupakan salah satu penyebab kematian utama di dunia dengan prevalensi yang terus meningkat setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, prevalensi diabetes juga menunjukkan tren peningkatan dan memberikan dampak besar terhadap pelayanan kesehatan. Pada kasus pasien DM, proses perbaikan kondisi klinis selama menjalani perawatan tidak selalu berlangsung dalam waktu yang sama. Perbedaan tingkat keparahan penyakit, respon terhadap pengobatan, serta keberadaan komorbid dan komplikasi dapat menyebabkan waktu yang dibutuhkan pasien hingga mengalami perbaikan klinis menjadi bervariasi. Keberagaman kondisi tersebut menunjukkan bahwa waktu perbaikan klinis pasien dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan memungkinkan terbentuknya hubungan antar variabel yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan analisis yang mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi lamanya waktu yang dibutuhkan pasien hingga mengalami perbaikan kondisi klinis sebagai acuan dalam mengevaluasi efektivitas pengobatan dan efisiensi pelayanan rumah sakit.
Penelitian oleh Xiao et al. Tahun 2023 menunjukkan bahwa pendekatan survival berbasis SVM memiliki kemampuan prediksi yang baik dalam memodelkan probabilitas survival pasien pada kasus kanker nasofaring. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan survival berbasis machine learning berpotensi diterapkan pada data medis dengan karakteristik kompleks dan memungkinkan adanya hubungan nonlinear antar variabel. Karakteristik serupa juga dijumpai pada data pasien diabetes mellitus. Penelitian selanjutnya oleh Nur Aisyah dan Zakia pada tahun 2025 menunjukkan bahwa variabel usia, komorbiditas, dan keluhan nyeri berpengaruh signifikan terhadap waktu kejadian klinis pasien diabetes mellitus. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa waktu kejadian klinis pasien DM dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga diperlukan pendekatan survival yang mampu memodelkan karakteristik data pasien secara lebih fleksibel. Berdasarkan karakteristik data pasien diabetes mellitus serta temuan penelitian terdahulu, diperlukan pendekatan survival yang tidak hanya mampu menangani data tersensor, tetapi juga dapat mengakomodasi kompleksitas hubungan antar variabel dalam data medis secara lebih optimal. Dalam hal ini, survival LSSVM relevan untuk diterapkan karena memiliki kemampuan memodelkan hubungan nonlinear melalui fungsi kernel, serta tidak bergantung pada asumsi proportional hazard. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian berjudul Penerapan Survival Square Superfactor Machine dalam analisis survival perbaikan kondisi klinis pasien diabetes mellitus di RSUD Haji Makassar dilakukan, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi waktu perbaikan kondisi klinis pasien, serta menghasilkan model survival yang sesuai dengan karakteristik data medis yang diteliti. Adapun batasan masalah pada penelitian kali ini yang pertama, data yang digunakan adalah data sekunder berupa rekam medis pasien diabetes mellitus di RSUD Haji Makassar pada periode Januari hingga Desember 2024. Tipe data tersensor yang digunakan adalah data yang tersensor kanan, kernel yang digunakan adalah radial basis function atau kernel RBF, feature selection dilakukan dengan menggunakan metode backward elimination, dan performa model dievaluasi berdasarkan nilai C-index, log rank, dan hazard ratio. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini ada tiga, yaitu yang pertama, untuk mengetahui cara kerja metode survival LSSVM. Yang kedua, untuk menerapkan model survival LSSVM untuk menganalisis data survival perbaikan kondisi klinis pasien DM di RSUD Haji Makassar, dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi waktu perbaikan klinis pasien DM di RSUD Haji Makassar. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yang pertama yaitu memberikan gambaran mengenai penerapan metode survival LSSVM dalam analisis survival pada data medis, khususnya untuk memodelkan waktu perbaikan klinis pasien diabetes mellitus. Yang kedua, menjadi referensi dalam pengembangan ilmu statistika dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian terkait analisis survival, khususnya yang menggunakan pendekatan machine learning pada bidang kesehatan. Yang ketiga, memberikan informasi bagi RSUD Haji Makassar terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perbaikan klinis pasien diabetes mellitus, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan medis dan perencanaan tindakan klinis. Pokok bahasan selanjutnya adalah landasan teori. Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain analisis survival, fungsi survival dan fungsi hazard, kurva Kaplan-Meier dan Lagrange, superfactor machine atau SVM, Least Square Superfactor Machine atau LSSVM, Survival Superfactor Machine atau Survival SVM, Survival Least Square Superfactor Machine atau Survival LSSVM, optimasi parameter Survival LSSVM, kriteria kebaikan model, metode Feature Selection Backward Elimination, dan yang terakhir adalah diabetes mellitus. Adapun pokok bahasan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari data rekam medis pasien diabetes mellitus di RSUD Haji Makassar. Observasi yang diamati berupa data pasien DM pada periode Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 dengan jumlah sampel sebanyak 150 pasien. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 1 variabel dependen dan 9 variabel independen.
Variabel dependen pada penelitian ini adalah lama waktu perbaikan klinis pasien diabetes mellitus dan status kejadian pasien selama periode pengamatan. Sedangkan variabel independen pada penelitian ini terdiri dari 9 variabel, yaitu usia, jenis kelamin, jenis diabetes, jenis pengobatan, kadar gula darah, komplikasi, komorbiditas, riwayat hipertensi, dan ulkus. Definisi operasional dari setiap variabel independen tersebut disajikan pada tabel berikut. Selanjutnya masuk ke metode atau tahapan analisis. Tahapan analisis pada penelitian ini dimulai dengan pre-processing data dengan melakukan penyensoran dan membuat variabel dummy untuk variabel yang bertipe kategori. Selanjutnya melakukan analisis deskriptif pada data pasien diabetes mellitus. Yang ketiga, melakukan analisis survival non-parametrik meliputi pembentukan kurva survival Kaplan-Meier dan uji Log-Rank untuk mengetahui perbedaan kurva survival berdasarkan kelompok variabel prediktor. Langkah keempat yaitu melakukan pemodelan survival least square supervector machine. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk pasangan data yang dapat dibandingkan atau comparable pair berdasarkan waktu survival dan status tersensor. Yang kedua, mengoptimasi parameter regularisasi dan parameter kernel dengan metode grid search. Yang ketiga, membangun model survival LSSVM menggunakan fungsi kernel radial basis function atau kernel RBF berdasarkan parameter optimal yang sudah diperoleh. Kemudian yang terakhir, menghitung nilai prognostic index model survival LSSVM. Setelah model terbentuk, selanjutnya dilakukan evaluasi performansi model survival LSSVM dengan menggunakan indikator C-index, log-rank, dan hazard ratio. Langkah keenam, melakukan feature selection pada model survival LSSVM menggunakan metode backward elimination untuk memperoleh kombinasi variabel prediktor terbaik. Pemilihan model dilakukan berdasarkan nilai C-index yang paling tinggi. Kemudian langkah ketujuh sekaligus langkah terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil pemodelan survival LSSVM pada data survival perbaikan kondisi klinis pasien diabetes mellitus. Selanjutnya adalah pokok bahasan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini ditampilkan pada slideshow berikut. Sekian presentasi seminar statistika 1 saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.